percaya kami memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang berjanji sanggup menolong kami, sanggup membawa kami dalam kemenangan demi kemenangan ya Bapa. Percaya Kau yang berjanji setia, berharapan selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami hidup karena kami percaya kepada Engkau yang berjanji setia kepada kami ya Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau berjanji setia, berharapan
tetap percaya kita memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang berjanji, dan Dia yang sanggup menggenapi. Dalam setiap langkah kami Tuhan, kami tahu Tuhan menggandeng tangan kami. Sehingga setiap permasalahan kami menghadapinya tidak sendirian, tapi kami punya Tuhan yang besar yang menghadapi bersama-sama dengan kami. Sehingga kami tidak perlu lagi takut dengan keadaan yang tidak menentu. Kami tidak perlu lagi takut dengan badai kehidupan yang akan kami hadapi, ya Bapa. Haleluya. Mari saudara angkat dua-dua kami di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kita akan pujian. Mari kita sama Tuhan pada pagi hari ini. Saya dalam membangun kegiatan jiwa kita untuk maju depan. Imanku bersepakat percaya yang katanya terima kasih. Mari arahkan hati kita, arahkan pikiran kita, arahkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bawa seluruh hidup kami, kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan. Pagi hari ini Bapa, kami bawa seluruh, kami persembahkan kepada Engkau Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah dengan ajaib dalam kami, bekerjalah dengan dahsyat di dalam kami semua. Terima kasih, glory bagi-Mu. Ini kami Bapa, kami mempersiapkan hidup kami mempersiapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Kami menyembah Engkau, kami memuliakan Nama, sebab Engkau Allah yang hebat, sebab Engkau Allah yang dahsyat, sebab
Kuasa kegelapan dari pihak manapun juga yang datang mengganggu, menghambat, menghalangi kami akan kebenaran firman, kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Roh Kudus ambil alih. Engkau berikan kami kekuatan baru, Engkau berikan kami kemampuan untuk mendengarkan kebenaran firman, sehingga firman-Mu boleh tertanam di hati kami, menjadi rema dan remata bagi kami, menjadi firman yang hidup dan berkuasa dalam kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran. Terima kasih Bapa, jadikan hamba juru bicara Allah yang cakap di pagi hari ini. Engkau sembunyikan hamba di balik kemuliaan. Biarlah bukan kemuliaan kami yang nyata, tapi kemuliaan Allah yang turun di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Kau ambil alih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap pagi hari ini untuk dengarkan kebenaran firman. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya. Mari silakan duduk kembali. Oke, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 4. Kitab Kejadian pasal 4. Ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sudah semua? Oke, saya akan bacakan. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya. Sekali lagi saya bacakan. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Tekun kita melakukannya hari demi hari. Oke, kalau kita perhatikan dari pembacaan ini, dari Kejadian pasal 4 itu, coba kita perhatikan dari ayat-ayat sebelumnya. Ya, kita mulai dari ayat yang pertama aja. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ayat yang kedua, selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Ayat 6, firman Tuhan kepada Kain, mengapakah hatimu panas dan mukamu muram? Nah, itu yang terjadi. Ada dua kakak beradik yang kalau mau dibilang mereka berhasil dalam hidup mereka, tetapi yang kakak mempersembahkan hasil tanah, yang adik mempersembahkan dari kambing domba. Ketika mempersembahkan itu, ada satu diterima, ada satu yang ditolak. Ketika yang ditolak marah, ya, tidak terima karena persembahannya ditolak. Nah,
Kalau kita perhatikan baik-baik dalam setiap kehidupan kita, ada hal-hal yang perlu yang kita kerjakan, dan yang kita kerjakan sering tidak dihargai. Kita sering marah, kita ngamuk. Hati-hati dengan hal yang demikian. Karena apa? Firman Allah berkata ayat itu tadi dikatakan bahwa apa? Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda. Jangan pernah terpancing dengan kondisi seperti itu. Ya. Jangan pernah terpancing, jangan pernah terganggu karena kita tidak diterima. Hari-hari ini banyak kita dibully, banyak orang dibully, gampang saja. Apa yang dikerjakan bukannya diterima dengan baik, tetapi mulai dibicarakan, mulai dibanding-bandingkan. Nah, ini yang terjadi. Tetapi tidak perlu kita tersinggung dengan kondisi-kondisi seperti ini. Apalagi kalau kita perhatikan hari-hari dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Ya, Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan berdiri kuat, kokoh, teguh dalam menghadapi segala situasi. Ya, jangan pernah terpancing dengan kondisi apapun juga. Kenapa? Iblis cari kesempatan. Dia cari kesempatan. Ketika ada kesempatan, ada celah sedikit yang kita buka, dia akan masuk dan menghancurkan kita. Nah, ini yang terjadi. Apa yang terjadi dengan Kain? Kain membuka celah. Dia tidak terima dengan apa yang Tuhan sendiri tidak terima dia punya persembahan. Dia merasa begitu kecewa sekali. Akhirnya apa? Dia mencari orang yang harus bertanggung jawab. Padahal Habel tidak tahu apa. Ya, masing-masing dengan tugas dan pekerjaannya, masing-masing dengan bisnisnya. Bisnis Kain adalah bisnis mengolah tanah, menghasilkan. Tetapi Habel dia adalah peternak. Ya, bisnis Kain adalah petani. Dia mengolah tanah, dia buat sedemikian rupa sampai bisa menghasilkan. Tetapi ketika panennya gagal atau itu mempersembahkan kepada Tuhan dan Tuhan tidak terima, tidak diindah, dia marah. Nah, ini yang terjadi. Seharusnya dia datang dan dia mengoreksi dirinya. Apa yang telah terjadi, apa yang telah saya lakukan sehingga Tuhan tidak terima persembahan saya. Bukan kita marah-marah, bukan kita ngamuk-ngamuk, bukan kita menyalahkan Tuhan ini dan itu. Nah, ini yang terjadi, sering kali terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita gagal, ketika kita begini dan begitu, ketika kita tidak mendapatkan hasil yang sesuai, kita mulai marah-marah. Kita melampiaskan itu di rumah. Istri jadi sasaran, anak-anak jadi sasaran, suami jadi sasaran, ya, orang di luar sana jadi sasaran. Nah, semua itu seharusnya kita mengoreksi diri. Lihat kembali pada diri kita, apa yang telah terjadi, apa yang telah saya lakukan kok sampai Tuhan menolak saya, persembahannya tidak diterima. Seharusnya itu yang harus kita periksa kembali. Mungkin persembahan saya salah. Yang Tuhan rindukan adalah persembahan yang bagaimana. Atau kita membawa setiap persembahan kita tidak dengan sepenuh hati, memberikan persembahan kita yang setengah-setengah. Kita membawa setiap persembahan kita. Kalau zaman sekarang kita membawa duit ke gereja dengan duit yang bekas, yang udah kucel-kucel, itu yang kita bawa dan kita serahkan sama Tuhan. Saudara tahu, kita aja manusia, ya, yang melihatnya
Wow, apalagi Tuhan. Tuhan mau yang terbaik, memberikan kepada Tuhan yang terbaik, membawa setiap persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Nah ini yang harus kita persembahkan. Bukan yang bekas yang kita bawa ke hadapan Tuhan, tetapi yang pertama, yang terbaik. Nah, kalau kita perhatikan apa yang terjadi dengan Habel. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak domba sulung, anak sulung kambing dombanya. Perhatikan, yakni lemak-lemaknya. Jadi dia membawa yang terbaik kepada Tuhan. Ya, membawa yang terbaik kepada Tuhan. Ketika dia bawa yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan mengindahkan. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Nah, tetapi Kain, ayat 5, dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi panas dan mukanya mulai muram. Ketika kita mulai marah, ketika kita mulai kecut dan tawar hati karena kita ditolak, hati-hati. Iblis melihat ada celah yang kita buat. Iblis melihat ada celah yang kita kerjakan, yang kita berikan, sehingga apa? Dia dapat masuk dan mengobrak-abrik kita, dan dia mulai mengipas kita dengan berbagai macam cara, sehingga apa? Kita melakukan hal yang tidak pantas untuk kita kerjakan. Nah, di situ dikatakan bahwa apa? Ayat 6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Nah, kembali kita pertanyakan itu dalam hidup kita. Kenapa hati kita panas dan muka kita mulai muram? Ya, nggak ada semangat. Ya, kita mulai kecut, kita mulai tawar hati. Datang gereja udah mulai setengah-setengah. Ya, datang cari Tuhan udah mulai setengah-setengah. Ya, kadang datang, kadang nggak, mulai bikin ini dengan Tuhan. Nah, ini yang terjadi hari-hari ini. Tuhan mau supaya apa? Kita perhatikan baik-baik. Ya, datang gereja bukan kita datang cari orang lain, kita datang cari Tuhan. Kita datang cari Tuhan. Kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita sama-sama berkumpul bersama-sama ketika kita menaikkan pujian, penyembahan, hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita. Kita datang, kita membawa setiap masalah dan persoalan kita. Kita pulang dalam kelega, kita pulang dengan damai sejahtera, kita pulang dengan sukacita Tuhan mengalir dan melimpah dalam setiap kita. Nah, itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bukan muka kita muram, bukan kita mulai marah, hati kita mulai panas, dan kita mulai melampiaskan emosi kepada siapapun juga yang ada di sekeliling kita. Bukan gitu. Tuhan gak mau hal itu terjadi. Nah, peringatan keras. Hal yang pertama terjadi ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Ada pembunuhan di sana. Ya, ada korban di sana. Kejahatan yang terjadi. Selanjutnya, kalau kita perhatikan baik-baik ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Nah, Tuhan tanya kepada Habel, ini bicara langsung dengan kepada Kain, bicara langsung dengan Kain. Tuhan bicara langsung dengan dia, tetapi bukan dia menanggapi itu sebagai hal yang baik, tetapi dia ini kalau kita perhatikan dari pembacaan sebelum dia membunuh adiknya. Ya, ayat ini sebelum dia membunuh adiknya. Tetapi ayat 8 dia berkata, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Nah, ini sebelum terjadi.
sebelum terjadi. Tetapi Tuhan sudah memperingatkan dia. Tetapi tetap kalau hatinya panas, dia berkeras. Dia berkeras akhirnya Pak, dia melakukan. Dia lebih mengindahkan. Siapa bapaknya? Iblis bapak. Nah, itu yang terjadi. Dia mengikuti perintah. Dia tidak lagi mengikuti Tuhan, tetapi dia ikuti emosi. Dia ikuti amarah. Dia ikuti segala kejahatan. Dan itu yang terjadi. Akhirnya apa? Dia membunuh adiknya. Ya, coba kita lihat dulu dalam Kejadian 44 ayat 16. Ini bicara tentang Yusuf. Sesudah itu berkatalah Yahuda, apakah yang akan kami katakan kepada Tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini, maka kami ini budak Tuanku lah kami. Baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu. Nah, ada satu kejadian yang terjadi ketika anak-anak Yakub ini mereka mengalami kelaparan yang luar biasa. Bukan hanya mereka, tetapi kondisi hari itu luar biasa. Ada 7 tahun kelimpahan, ada 7 tahun kelaparan. Harus mengalami 7 tahun itu. Nah, ketika dalam 7 tahun ini mereka dengar bahwa di Mesir ada apa? Ada makanan. Ya, mereka lari ke sana, datang ke sana untuk membeli. Tetapi mereka tidak mengenal siapa itu Yusuf, siapa penguasa di situ. Mereka tidak kenal adiknya karena mereka berpikir bahwa adiknya sudah mati. Kejahatan yang mereka lakukan, tetapi apa yang terjadi? Tuhan menolong si Yusuf. Tuhan membawa dia, mengangkat dia menjadi orang kedua di Mesir. Tetapi apa yang dikatakan yang terjadi dengan Yusuf? Apa Yusuf mendendam? Apa Yusuf marah? Apa Yusuf membalas dendam yang mereka kerjakan terhadap dia? Mereka tangkap dia, mereka buang ke dalam sumur. Terus apa? Mereka angkat lagi, mereka jual dia. Itu yang terjadi. Kenapa? Mereka iri dengan apa yang terjadi dengan Yusuf. Karena bapaknya begitu sayang sama Yusuf. Dia anak yang paling disayang oleh bapak. Dan mereka tidak terima. Ada kata-kata yang Yusuf kasih keluar yang menyinggung perasaan mereka. Gak perlu kita tersinggung, ya. Siapapun yang mau katakan hal-hal ini, kita belajar untuk tidak tersinggung dengan setiap perkataan orang, ya, yang menyerang kita dengan berbagai macam cara. Tetapi Tuhan bilang jangan membalas jahat dengan jahat, tetapi berilah tempat kepada apa? Murka Allah. Karena kita menumpuk apa? Bara api di atas kepala. Jadi kita berbuat baik. Tuhan mau supaya apa? Kita mengerjakan kebaikan itu terus menerus dalam hidup kita. Ya, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha yang kita lakukan hari-hari ini, itu tidak mulus berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Benar? Benar itu terjadi. Ada persaingan-persaingan yang tidak sehat. Tetapi Tuhan mau kita tidak boleh marah. Kita mau lihat sebagai bagaimana kita belajar di situ. Bagaimana kita ada di situ, Tuhan tempatkan di situ supaya apa? Kita belajar. Ada hal-hal yang perlu kita pelajari dari hidup ini, sehingga kita menjadi dewasa, kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Ketika kita menghadapi hal yang sama, kita sudah belajar. Kita tahu apa yang harus
kita kerjakan dalam hidup ini. Itu yang harus terjadi. Bukan kita marah, muka kita muram dan kita mulai marah, kita mulai kecut dan tawar hati, kita mulai marah, kita mulai lepas emosi kita. Akhirnya hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi dan kita harus berurusan dengan pihak berwajib. Nah, kalau berurusan dengan pihak yang berwajib berarti karena kita bikin salah, maka tempat kita ada di penjara. Nah, itu yang terjadi. Jadi hari-hari ini saya sudah sampaikan pada waktu-waktu yang lalu, mari jaga jari-jari kita, karena jari-jari kita ini gampang sekali kita ngoceh di media sosial. Ada saudara saya yang kemarin saya katakan bahwa dibawa sampai ke polisi hanya karena maki orang di media sosial. Orang nggak terima, dibawa lapor. Nah, itu yang terjadi. Jadi kita cakap untuk menggunakan media yang ada, kita pakai bagi kemuliaan nama Tuhan, bukan kita pakai untuk hal-hal yang negatif. Ini yang harus kita pelajari, kita jaga baik-baik, sehingga jangan membuat amarah kita lepas amarah kita dengan kita mulai membuat statement-statement di media sosial. Jaga hati kita, jaga kata-kata kita, jaga sikap kita, baik itu yang ada yang kita tampilkan saat ini maupun yang di media sosial. Karena semua yang terjadi itu bukan kebetulan. Semua yang terjadi itu dia meluap dari mana? Dari hati kita. Tuhan bilang jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalam hati ini terpancar kehidupan. Nah, Tuhan mau supaya kita jaga hati kita baik-baik, sehingga kita tidak terganggu dengan hal-hal apapun juga. Walaupun kondisi yang menyinggung kita, yang membuat kita tersinggung dan segala macam, gak perlu. Ya, kalau bapak saya bilang begini, kita bukan garam, ketika dibuang ke air hilang kenyang. Ya, itu bukan garam. Jadi wujud kita hilang kenyang. Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Anak-anak Tuhan yang sudah diproses sedemikian rupa, anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang sudah mengalami proses demi proses pendewasaan. Nah, ini yang harus kita berdiri kuat, kokoh, teguh. Kita tidak gampang goyah, ya, kita tidak gampang terpengaruh dengan apapun juga. Tetapi Tuhan mau kita percaya sama Tuhan, kita kerjakan. Ya, gara-gara Habel mulai marah, dia mulai sakit hati karena persembahan yang tidak, hal yang sepele, ya, hal yang sepele. Tetapi kalau dia tidak melakukan itu, kalau dia tidak membunuh adiknya, dan dia datang, dia dengar apa yang Tuhan bicarakan dengan dia, dan dia datang dan dia sadar, dia memperbaiki diri, dia memperbaiki kembali persembahan, saya rasa tidak ada masalah. Tetapi ketika Tuhan sudah bicara pun, dia tetap marah. Nah, ini yang terjadi, sering terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan datang kepada kita, dikhotbahkan, dengar firman Tuhan, begitu dengar firman Tuhan tetapi masih mengeraskan hati kita. Karena kita marah, kita tidak mau mengampuni. Ini hal yang perlu kita perbaiki dalam hidup. Nah, jemaat ini sudah berdiri berapa tahun? 34 tahun. Dan hari ini, ya, tepat 34 tahun. 34 tahun bicara apa? Tentang kedewasaan. Orang yang sudah umur 34 itu orang yang sudah dewasa. Tuhan Yesus memulai pelayanannya umur berapa? 30 tahun. Dia memulai, dihitung dari dia sudah siap
dia sudah dewasa dan dia memulai dengan segala pelayanan, pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Nah, ini yang harus terjadi. Seharusnya jemaat ini sudah kuat, ya. Kalau mau lihat Bapak Gembala udah begitu luar biasa dengan pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Ini seharusnya yang sudah menjadi pegangan kita, ya, sehingga kita tidak gampang terpengaruh, kita tidak gampang goyah. Nah, kita harus kembali memperbaiki hidup kita. Kita harus kembali membuat satu persekutuan kembali dengan Tuhan, baik dalam pujian dan penyembahan, dalam doa, dalam firman Tuhan. Kembali kita lihat dalam ibadah kita kembali perhatikan itu. Apakah ibadah kita Senin Kamis? Nah, ini mari kita perhatikan kembali, sehingga kita memperbaiki mesbah kita memperbaiki kehidupan rohani kita hari demi hari, sehingga kita maju. Kita tidak gampang tersinggung ketika ada masalah datang, ketika ada hal-hal yang terjadi di sekeliling kita, nggak gampang emosi. Karena apa? Dari hari ke hari hati kita mulai diproses untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ya, ketika ada masalah itu tidak diterima sama Tuhan, tetap kita lihat kembali, saya bikin salah, saya sadar, minta ampun di hadapan Tuhan. Datang sama Tuhan dan kita bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Ketika kita datang dan kita katakan demikian, Tuhan akan ampuni kita. Tuhan pulihkan hati saya. Kalau saya marah, saya begini, saya begitu. Ya, harus ada persekutuan dengan Tuhan. Harus ada kedekatan kita dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan dekat dengan kita semakin curhat dengan Tuhan. Ketika kita bawa setiap masalah, persoalan kita kepada Tuhan, firman Allah berkata apa? Marilah padaku setiap kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, maka apa? Aku akan memberikan apa? Kelegaan. Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Tuhan akan memberikan sukacita, bahkan hari depan yang penuh dengan harapan dalam setiap kehidupan kita. Berarti apa? Tuhan mau supaya kita bawa setiap masalah kita, persoalan kita, sehingga kita tidak gampang marah, kita tidak gampang tersinggung. Kalau kita minta Tuhan proses kita supaya apa? Kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Kita diproses hari demi hari. Di sini dikatakan firman Tuhan berkata bahwa apa? Kita lihat kembali. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Perhatikan di situ. Ia sangat menggoda engkau. Coba kita lihat dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ya. Ayat 7 dikatakan begini, mukamu tentu memancarkan sukacita apabila engkau melakukan apa yang benar, yang seharusnya kau lakukan. Tetapi apabila engkau tidak mau taat dan melakukan yang salah, maka berhati-hatilah, karena sesungguhnya dosa sedang mengincar untuk menyerang dan membinasakan engkau. Perhatikan di sini. Ya, karena sesungguhnya dosa sedang mengincar untuk menyerang dan membinasakan engkau, tetapi engkau harus mengalahkannya. Ya, karena Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita untuk menginjak ular dan kalajengking dan menahan segala kekuatan musuh. Kita telah diberikan kuasa, wibawa, otoritas Tuhan ada dalam kita. Mari kita pakai itu. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, maka dia akan apa? Lari daripadamu. Itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Dalam setiap peperangan
bukan kita kalah, tetapi kita harus menang. Yang pertama kita lihat, kita perbaiki diri kita perbaiki hidup kita perbaiki hati kita. Hati kita bermasalah. Ketika hati kita bermasalah, kita serahkan, minta ampun di hadapan Tuhan, sehingga apa? Kita bebas. Baru kita mulai dalam peperangan, pertempuran. Kalau kita bawa, kita menjadi orang-orang yang kita bawa dengan masalah, kita masuk dalam pertempuran, kita ada menjadi orang-orang yang kalah. Bapak Ibu tahu bagaimana anak-anak Skewa? Mereka dipermalukan, ya, ditelanjangi dan dipermalukan sama setan. Nah, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Mereka tidak memperbaiki diri, mereka tidak bertobat. Akhirnya apa? Mereka dipermalukan. Tetapi Tuhan tidak mau kita dipermalukan. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita udah tahu firman, kita pegang teguh firman, step by step, ya, langkah demi langkah kita jalani dan kita percaya. Masuk dalam setiap peperangan kita harus beres dengan Tuhan. Ketika itu sudah terjadi, lawanlah dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari. Tinggal kita perintahkan pergi, dia akan pergi. Ini yang harus terjadi. Karena apa? Kita adalah anak-anak Tuhan. Beda. Kita adalah anak-anak Tuhan, di mana kita telah diberikan kuasa, wibawa dan otoritas Allah ada dalam kita untuk menginjak ular dan kalajengking, bahkan menahan segala kekuatan musuh. Berarti apa? Musuh punya kuasa atas kita? Tidak punya kuasa. Dan ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Lawan dia dengan iman yang teguh. Nah, kalau kita lawan dia, iman kita tidak kuat, kita tidak percaya, kita masih kecut dan tawar hati terhadap Tuhan, kita masih kesal dengan Tuhan karena hidup kita hari-hari ini tidak berubah. Hati-hati. Hati-hati. Ini yang jadi peringatan keras buat kita, sehingga kita melihat bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu baik adanya. Amin. Amin. Haleluya. Ya, kita perhatikan lagi ada beberapa ayat yang harus kita baca lagi, dan di situ kita coba lihat dalam ya. Coba kita lihat dalam Mazmur 27 ayat 3. Di situ dikatakan, ya, walaupun bala tentara yang perkasa menyerbu aku, hatiku tidak akan gentar. Aku yakin Allah akan menyelamatkan aku. Kenapa dia sangat yakin? Pemazmur begitu sangat yakin, karena dia percaya bahwa hatinya tidak bermasalah. Amin. Hatinya tidak bermasalah, dan dia tahu bahwa apa? Tuhan sanggup menolong dia. Di sini, walaupun bala tentara yang perkasa menyerbu aku, hatiku tidak akan gentar. Dia tidak takut, tapi dia percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Aku yakin aku yakin Allah akan menyelamatkan aku. Coba lihat ayat 4 di pasal 46 ayat 1. Di situ dikatakan, Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan yang selalu memberi pertolongan pada masa-masa kesulitan. Kalau kita datang berdoa, berteriak minta Tuhan tolong, pasti Tuhan tolong kita. Karena kita adalah biji mata Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu, kalau kita perhatikan baik-baik di sini dikatakan apa? Walaupun bala tentara yang perkasa menyerbu aku, hatiku tidak akan gentar. Kenapa? Hati kita beres di hadapan Tuhan. Kita tidak punya masalah di hadapan Tuhan. Kita sanggup untuk berperang menghancurkan musuh. Kenapa? Tuhan ada beserta dengan kita. Yang berperang bukan kita, tetapi Tuhan yang maha besar itu, panglima
panglima kita yang akan berperang menghancurkan musuh-musuh kita. Nah, ini yang harus terjadi. Karena apa? Ketika hati kita mulai kecut dan tawar hati, kekuatan kita mulai hilang. Ya, power kita mulai hilang. Kita mulai tengking dan roh-roh jahat itu tidak akan pergi. Karena apa? Kita sendiri tidak beres. Dia bilang lu sama gua. Nah, ini yang terjadi. Oleh sebab itu, hari-hari ini Tuhan mengingatkan kita. Jemaat ini sudah 34 tahun berdiri. Berarti apa? Kita tetap berdiri kuat di hadapan Tuhan. Walaupun hari-hari ini semua kita yang ada, seberapapun yang ada di tempat ini, tetap kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan akan penuhi tempat ini dengan jiwa-jiwa. Kita akan bergerak terus maju. Kita tidak akan takut terhadap apapun juga. Dan kalau kita sepakat berdoa, kita tahu bahwa jiwa-jiwa ini bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Amin. Milik Tuhan. Jadi kalau kita minta Tuhan, Tuhan pasti menggenapi. Oleh sebab itu, hari-hari ini kita perhatikan kembali kepada firman Tuhan bahwa mari jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari dalam hati kita ini akan terpancar kehidupan. Hati kita bermasalah, maka seluruh hidup kita akan bermasalah. Hari-hari kita akan bermasalah. Sampai pada kita sadar dan kita bertobat di hadapan Tuhan. Kita sadar dan kita datang bahwa seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita serahkan sama Tuhan. Ketika kita serahkan sama Tuhan, Tuhan pulihkan kita. Baru kita bisa melihat. Kalau kita baca dari perjanjian lama, bagaimana Raja Saul, bagaimana Raja Daud maju dalam pertempuran ketika bangsa itu bikin salah dengan hati mereka. Mulai bersungut-sungut, mereka akan menjadi bangsa yang kalah. Ya, mereka akan dikalahkan oleh musuh. Tetapi ketika mereka mulai bersatu hati dengan Tuhan, mulai mereka datang berteriak minta tolong sama Tuhan, mereka menjadi bangsa yang kuat. Bahkan bangsa-bangsa di sekeliling itu menjadi gentar, menjadi gemetar. Nah, itu yang harus terjadi. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu, karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah di udara, melawan penguasa-penguasa di udara, melawan roh-roh jahat. Jadi peperangan kita ini yang tidak kelihatan, yang setiap harinya kita terus berperang. Ini harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita harus menang, bukan kita kalah. Kalau kita menang, kita akan melihat hidup kita luar biasa. Karena apa? Tuhan mengindahkan setiap persembahan kita. Amin. Haleluya. Mari Bapak. Haleluya. Jadi hari-hari ini, mari jaga hati kita. Ya, jaga hati kita baik-baik sehingga hati kita tidak akan terpengaruh dengan apapun juga. Di sini dikatakan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya, kita harus berkuasa atasnya. Bukan dosa yang berkuasa atas kita, tetapi kita harus berkuasa atas dosa. Kita yang berkuasa atas setiap masalah. Kita yang harus berkuasa atas setiap persoalan yang hari-hari ini kita hadapi. Nah, oleh sebab itu, mari kita perhatikan baik-baik hidup kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita perbaiki kembali hidup kita. Kita lihat apa yang terjadi dengan hidup kita hari-hari ini. Saya mau berikan beberapa waktu, beberapa saat buat kita merenungkan kembali firman Tuhan. Adakah amarah dalam hati kita? Adakah sesuatu yang mengganjal dalam hati kita, yang membuat kita kecut dan tawar hati? Mari segera kita bereskan di hadapan Tuhan.
Jangan biarkan itu terjadi. Jangan biarkan masalah itu tinggal dalam hati kita. Persoalan apapun juga dalam hati kita, mari kita serahkan sama Tuhan. Sebab firman Allah berkata, marilah padaku setiap kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan damai sejahtera, Tuhan akan memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Berarti apa yang harus kita kerjakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, semua berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari ambil waktu beberapa saat. Gak usah kita lihat kiri dan kanan, kita berdoa dengan Tuhan. Kita serahkan setiap masalah hidup kita di hadapan Tuhan. Ini kami Bapak, Engkau memperhatikan kami. Kami membawa setiap masalah dan persoalan yang terjadi di hari-hari ini dengan hati kami Tuhan. Mari Tuhan angkat setiap persoalan kami, angkat setiap masalah kami, angkat setiap amarah kami yang ada di dalam hati kami. Engkau gantikan dengan sukacita, Engkau gantikan dengan damai sejahtera, mengalir melimpah dalam setiap kami Bapa. Terima kasih, glory bagimu. Ambil alih kami semua. Nyatakan kuasa dan kemuliaan, nyatakan hadirat. Haleluya, glory bagimu, glory bagimu Tuhan Yesus, glory bagimu Bapa. Lawat kami semua. Jangan biarkan kami kembali dari tempat ini seperti yang kami datang, tetapi kami kembali dari tempat ini dengan kemenangan demi kemenangan yang kami raih. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerja dengan hebat. Roh Kudus bekerja dengan ajaib. Roh Kudus bekerja dengan dahsyat di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Glory bagi yang telah dipulihkan. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Glory bagi Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang dipuji, Kau Allah yang bersembah. Kau telah memulihkan kami. Haleluya. Ajaib dan dahsyat Engkau, mulialah nama-Mu, sebab nama-Mu besar, nama Yesus yang heran dan ajaib, nama Yesus yang beri kemenangan bagi kami, nama Yesus yang memulihkan kami, nama Yesus yang menyembuhkan kami. Haleluya, haleluya, glory bagi-Mu. Oh, haleluya, glory, haleluya, haleluya. Kita akan pujian hanya dekat Allah. Amin.
kuasa, wibawa, dan otoritas mengalir melimpah dalam setiap kami. 34 tahun jemaat ini berdiri, dan kami tahu satu perkara, kami menjadi dewasa di dalam Engkau. Mari Tuhan ambil alih, mari Tuhan pimpin kami Tuhan. Kami terus bergerak dan kami terus bergerak bersama dengan Engkau, dan Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam kami Bapa. Terima kasih, Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan ajaib, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan, dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tidak membiarkan diri kami Tuhan hancur berantakan, tapi kami mau, kami ada dalam hadirat, kami bawa hidup kami dan kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau dalam kemenangan demi kemenangan Tuhan yang kami raih bersama dengan Engkau, sebab Engkau Allah yang berperang ganti kami, menghancurkan setiap lawan-lawan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa dalam kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami semua, urapi kami semua pada siang hari ini Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan baru dan semangat baru. Kau bakar hati kami, membuat roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Haleluya, glory bagi-Mu Bapa. Ambil alih dan pimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau kami telah dipulihkan dan kami tahu satu perkara, bahwa kami hidup dalam kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam semuanya, mari silakan duduk kembali. Oke, kita akan memberikan persembahan. Oke, mari kita angkat setiap persembahan kita. Kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, dahsyat, dan luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami telah belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau telah pulihkan kami, dan saat ini kami membawa setiap persembahan kami angkat ke hadapan hadirat-Mu. Mari Bapa berkati setiap persembahan kami, biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati kembali dengan luar biasa, 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati bisnis kami, Engkau memberkati usaha kami, Engkau memberkati apapun yang kami kerjakan hari-hari ini. Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Haleluya. Ada yang berulang tahun? Oh, nggak ada. Oke. Nanti habis ibadah ada kita ada
Jadi kita habis doa berkat dulu, baru. Haleluya. Jadi tetap saudara-saudara tetap berdoa, Bapak Ibu tetap dukung dalam doa sehingga semua urusan renovasi bisa berjalan dengan baik. Kita memang masih butuh dana yang besar untuk menyelesaikan semuanya. Ada karpet yang kita butuh, ada alat-alat musik yang harus kita isi kembali yang kita butuh, dan juga ada videotron yang harus kita pakai. Karena kalau kita pakai proyektor yang kemarin dengan kondisi yang tenang begini gak kelihatan ya, karena itu proyektor yang sering dipakai di 21 bioskop ya. Oleh sebab itu kita berdoa biar Tuhan sendiri yang bekerja dengan luar biasa, kita punya dana untuk menyelesaikannya. Amin. Dan jangan lupa kita juga berdoa untuk kiri dan kanan kita, Mandala Utara 25 dan Mandala Utara 27. Ya, kalau bisa kita menjadi milik pusaka kita sehingga kita tidak pusing untuk parkir kendaraan kita di luar. Ya, karena kita punya tempat sendiri. Amin. Haleluya. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Tuhan. Terima kasih Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mari Tuhan Engkau memberkati umat-Mu, Tuhan. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini, baik dalam bisnis, dalam usaha, dalam pekerjaan, apa saja yang mereka lakukan hari-hari ini, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan segala penghalang-penghalang berkat itu kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya. Kami rebut apa yang menjadi milik pusaka kami rebut di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, bahkan Engkau membuka tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat-Mu melimpah-limpah atas kami, extra exceeding abundantly. Bahkan harta kekayaan orang fasik yang berlimpah-limpah dan yang ditumpuk-tumpuk, yang ditimbun-timbun itu dipindah alih tangan, dan kami terima itu semua dengan iman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami sudah diberkati, kami dikuatkan, kami diteguhkan Tuhan. Kami boleh kembali nanti dengan sesuatu yang luar biasa, dengan kemenangan demi kemenangan yang kami raih bersama dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami boleh berdiri teguh, berdiri kokoh di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab Engkau Allah yang berperang ganti kami, menghancurkan setiap lawan-lawan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Yang sakit juga Tuhan lawat, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Papa di rumah, Tuhan. Anak Melinda tertaruh dalam tangan-Mu. Mari Bapa kuatkan bagian-bagian tubuhnya yang masih sakit, Tuhan. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan, dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya.